Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Siapa yang hari ini kurang enak badan atau sakit? Baiklah, kalian bisa memutar ulang video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa, di akhir pembelajaran ini kalian akan mengerjakan tugas. Yang pertama anak-anak, kita sudah pernah belajar tentang teks deskripsi. Baik itu berupa pengetahuan dan bagaimana kalian menulis teks deskripsi. Nah, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik. Kita tetap berdoa, semoga pandemi kita cepat berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di sekolah bersama seluruh Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita. Baiklah anak-anak, kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah teks cerita fantasi. Anak-anakku, apa yang harus kalian kuasai? Apa yang harus kalian kuasai setelah belajar pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks cerita fantasi. Kedua, dapat membedakan apa itu cerita fantasi dengan cerita fabel. Yang ketiga, dapat menjelaskan ciri dari teks fantasi. Yang keempat, dapat menjelaskan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Yang kelima, dapat menjelaskan dan menunjukkan struktur teks cerita fantasi. Yang keenam, dapat menjelaskan jenis teks cerita fantasi. Yang ketujuh, dapat menjelaskan unsur yang terdapat pada cerita teks fantasi. Yang delapan, tentunya kalian dapat menulis teks cerita fantasi seperti dengan langkah-langkah yang nanti akan Ibu Irina terangkan. Nah, di akhir pembelajaran nanti kalian diminta yang pertama membuat 5 pertanyaan dengan jawaban singkat. Kalian tulis pertanyaan dan jawaban di buku catatan bahasa Indonesia, difoto, dikirim ke nomor WA Bu Irina 081235793803. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Teks cerita fantasi. Apa pengertian teks cerita fantasi? Pengertian teks cerita fantasi adalah cerita yang memiliki daya imajinasi, fantasi yang tidak mungkin dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini fantasi di sini adalah bersifat khayalan yang memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Nah, apa bedanya dengan cerita fabel? Kalau cerita fabel itu binatang bisa berbicara. Sementara kalau dalam cerita fantasi, binatang itu diberi kesaktian. Contoh seperti kemarin, ekor Nataga bisa mengeluarkan api sehingga dia bisa memporak-porandakan pasukan yang menyerang kerajaannya. Baik, yang berikutnya, apa ciri cerita teks fantasi? Yang pertama, memiliki ciri, yaitu tidak dibatasi atau oleh realita atau kenyataan, bersifat fiktif, ada sihir, ada magis di sana. Berikutnya di dalam cerita itu bersifat sangat tidak masuk akal. Berikutnya tokoh-tokoh memiliki keunikan, tokoh-tokoh memiliki daya khayal yang luar biasa. Berikutnya, apa struktur dari teks cerita fantasi? Strukturnya ada orientasi yang pertama, yang kedua konflik, berikutnya atau komplikasi, berikutnya resolusi, dan yang terakhir ending. Apa orientasi? Orientasi itu memperkenalkan tokoh-tokoh. Berikutnya komplikasi itu muncul konflik. Setiap tokoh akan berkonflik. Setelah itu nanti ada penyelesaian dan diakhiri dengan ending. Endingnya nanti bisa bahagia atau bisa sedih. Jenis teks cerita fantasi itu ada 2, ya. Anak-anak, berkaitan dengan kesesuaian dalam kehidupan sehari-hari itu ada fantasi total dan ada fantasi irisan. Apa fantasi total? Kalau total di sini itu cerita itu tidak ada dalam kenyataan hidup sehari-hari. Contoh, Nataga, beberapa komodo bisa berperang dengan serigala dan bisa berbincang-bincang. Nataga, komodo yang demikian lemah bisa memberangus kebiadaban dari serigala. Itu total, ya, tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana yang irisan? Yang irisan itu ada yang khayal, ada juga dari dalam kenyataan sehari-hari. Kemarin kalian membaca ceritanya si Nono, si anak rembulan. Si Nono, Lingi ada, kota Lingi ada di Kabupaten Blitar, itu ada kota Lingi. Tetapi Nono masuk di dalam kehidupan
masa penjajahan Belanda. Ini namanya irisan. Nah, yang kedua berkaitan dengan sejaman dan di luar dan menggunakan dua latar. Jadi kalau sejaman itu misalkan dalam satu zaman, sedangkan lintas zaman berarti ada dalam dua kehidupan. Seperti kemarin Patih Gajah Mada dengan teman-teman yang kena masuk di lubang, berikutnya ketemu dengan Patih Gajah Mada. Itu juga termasuk teks cerita fantasi tidak sejaman. Baik, apa unsur-unsur cerita fantasi? Unsur-unsurnya ada ide, cerita, berikutnya ada latar, berikutnya ada tokoh, berikutnya ada gaya bahasa. Itu berkaitan dengan unsur. Nah, di sini unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita. Ada tema, ada alur, ada tokoh, ada latar, ada sudut pandang, ada amanat atau pesan, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan kaidah bahasa? Kaidah bahasa di sini ada penggunaan kata ganti, berikutnya penggunaan kata yang menyerap panca indera. Jadi mungkin si Nataga ketakutan, berikutnya dengan kekuatan yang hebat, pasukan serigala menjadi takut. Ini ungkapan perasaan. Nah, anak-anak itu menggunakan kalimat atau kata-kata bermakna kias, urutan waktu, itu lalu, kemudian, gitu ya. Berikutnya ada dialog antar tokoh. Bagaimana cara menyusun langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi? Di situ memilih tokoh, berikutnya mengumpulkan materi, setelah itu menentukan pola pengembangan, menyusun kerangka, lalu mengembangkan kerangka. Nah, demikian anak-anak yang bisa Ibu Erina sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan kalian boleh bertanya Bu Erina, bisa pakai voice note, bisa pakai video boleh, bisa pakai chat dengan Bu Erina boleh, silahkan. Nah, materi ini kalian tulis di pakai buku catatanmu ya. Nah, yang kalian kumpulkan hanya tugas tadi, ya tugas membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Saya kira itu anak-anak tetap semangat, tetap belajar dengan tekun dan giat. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.